minnati su'ali ijabati du'a husnil ada barakatil ata daf'il bala. Allahumma sakhir lana hadzal kitab tafsir al-jalalain. Allahumma arzuqna al-futuh li fahmi hadzal kitab, li fahmi ma'ani asrari hadzal kitab. Ila Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila al-Imam Jalaluddin al-Hafiz al-Mahalli wal Imam Jalaluddin al-Hafiz as-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhuma. Ala hadhihi an-niyyah nabda'u bidirasati kitab tafsir Jalalain fayassirhu lana. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna sesungguhnya kami Allah arsalnaka ialah mengutus kami Allah ka kepadamu wahai baginda Nabi, ya Muhammadu wahai kanjeng Nabi Muhammad, bil haqqi ay bil huda dengan membawa petunjuk, basyiran hale Nabi yang menyampaikan berita gembira, man kepada man orang, ajaba yang menyambut, menjawab siapa man, merespon man, ilaihi kepada al-haq, bil jannati menjanjikan berita-berita gembira, bil jannati dengan janji surga, wa nadhiran dan hale menyampaikan berita ancaman, man kepada man orang, lam yujib yang tidak mau nyembadani, tidak mau merespon siapa man, ilahi kepada al-haq, mengancam-mengancam, bin nari dengan api neraka, wala tus'alu dan tidak akan dimintai pertanggungan jawab. Siapa panjenengan baginda Nabi, an ashabil jahim, an ashabil jahim, tentang tingkah laku perbuatannya penghuni-penghuni neraka jahanam. An-nari artinya api, ayil kufar artinya orang-orang kafir. Ma lahum lam yu'minu wa la tus'alu an ashabil jahim, ayil nar, ayil kufar. Ashabil jahim tadi yang dimaksud mereka adalah orang-orang kafir. Rasulullah tidak akan dimintai pertanggungan jawab tentang tingkah laku perbuatannya orang-orang kafir, mengapa mereka sampai masuk neraka. Rasulullah lepas tangan. Ma lahum lam yu'minu, mengapa mereka itu lam yu'minu tidak beriman. Jadi al-mas'uliyah, pertanggungan jawab bukan pada baginda Nabi,
Kenapa? Innama alaikal balagh. Sesungguhnya ialah atasmu, ialah berat atasmu baginda Nabi al-balaghu, apa hanya mas'uliyah, tanggung jawab menyampaikan. Ketika Kanjeng Nabi Kak Dinto hanya diberi amanah, tanggung jawab menyampaikan. Nurok tak nurok, benih urusan aku Kanjeng Nabi. Kita juga sebagai para mubalik, kita sebagai penerus dakwah Rasulullah mempunyai kewajiban hanya menyampaikan. Etorok tak etorok bukan ranah kita. Jadi kita kan itu hanya balighu, menyampaikan. Etorok tak etorok, Kak Dinto ranahnya Allah ampun, hidayat. Wa fi qira'atin bi jazmin, dibaca jazm. Wala tus'al, nahyan, karena menjadi fi'il nahi. Jadi bisa baca wala tus'alu, bisa baca wala tus'al an ashabil jahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wala tus'al an ashabil jahim. Wala tas'al, wala tas'al, ha? Tas'al. Terpengaruh ke harkat. Manabi tus'alu, tus'alu, tas'al, tas'al. Tak bisa tus'al ebadati nahi benda. Ini kan. Kalau nahi enggi wala tas'al. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardha, dan niscaya pasti tidak akan ridho angka darimu Kanjeng Nabi, siapa al-yahudu walan nasara, orang-orang Yahudi dan tidak pula orang-orang Nasrani, hatta sehingga tattabi'a, mau mengikuti panjenengan Nabi, millatahum, aidinahum, kepada agamanya mereka. Qul, katakan wahai Kanjeng Nabi, inna hudallah, sesungguhnya petunjuknya Allah. Yang dimaksud petunjuknya Allah itu ayil Islam, agama Islam. Jadi petunjuk Allah itu hanya ada di dalam Islam. Di luar Islam tidak ada petunjuk Allah. Maka
Toleransi Kak Dinto sebatas menjaga hubungan baik, sebatas menghormati, menghargai keyakinan orang lain. Tetapi ketika berbicara prinsip, tak bisa. Kompromi tak bisa. Karena bagi kita, petunjuk Allah, kebenaran itu hanya ada di dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka hati harus selalu terjaga untuk berontak kepada semua yang tidak menauhidkan Allah. Hati kalian itu harus selalu berontak. Dek kata je yang tidak menauhidkan Allah. Maka Sultanil Arifin Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani menganjurkan setiap lewat di depan gereja, kalian itu dianjurkan membaca syahadatain. Ki Ahmad Siddiq sakadin to melebet ya ada gereja nolak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Karena masalah akidah ya, masalah prinsip. Jadi jangan mencampur aduk kalau masalah prinsip. Tegas. Qul inna hudallah ayil Islam. Qul inna hudallahi ayil Islam huwal huda. Qul inna hudallah ayil Islam huwal huda. Itulah petunjuk yang sebenarnya. Wa ma adapun ma agama adahu yang membedai apa ma hu kepada hudallah ayil Islam dolalun ialah kesesatan. Jadi ekadin to rahasiana abad ni kau tu ngaji. Tidak boleh mencampur aduk agama ni kak. Model-model bahai ini kan campur bahai. Ada Islamnya, ada Budanya, ada Yahudinya, ada Kristennya. Tak bisa keyakinan model nano-nano, model lontong balap, model soto, model porcampur bukan makanan. Agama ini keyakinan. Maka tegas tafsir Jalalain wa ma'adahu iku dolal. Wa ma'adapun ma'agama adahu yang membedai apa ma hu kepada hudallah dolalun ialah kesesatan. Wala ini taba'ta ahwa'ahum lamu qasamin. Lamnya lam qasam, lam sumpah. Wala ini taba'ta, dan demi niscaya kalau lah kau tuh sangat dintor deh. Dan demi niscaya kalau mengikuti Anda ahwa'ahum kepada keinginan-keinginan mereka. Keinginannya mereka apa zira? Yahudi, Nasrani. Allati yang yad'unaka mengajak-ngajak siapa Yahudi Nasara ka kepada Anda ilaiha kepada allati ahwa
Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan demi niscaya kalau mau mengikuti Anda kepada keinginan-keinginan mereka Yahudi Nasrani, allati yad'unaka ilaiha, Anda baginda Rasulullah nih kan hetopa Gusti Kanjeng Nabi fardhon, dalam bentuk perkiraan. Fardhon nikah dalam bentuk perkiraan untuk memberikan warning kepada kita sebagai umatnya. Ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelahnya ma perkara, ja'aka yang datang apa alladzi minal ilmi, ayil wahli nyatanya wahyu, minallahi dari Allah, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tidak ada laka, ialah tetap bagi Anda Rasulullah, minallahi dari Allah, min waliyin nyatanya dari zat yang melindungi, yakhfaduka yang menjaga siapa waliyin ka kepada panjenengan, wala nasirin dan tidak pula ada zat yang memberikan pertolongan, yamna'uka yang mencegah siapa nasir ka kepada Anda, minhu dari azabnya Allah. Nikah peringatan dari Allah, peringatan kepada baginda Rasulullah yang sebenarnya adalah peringatan kepada kita umatnya. Jadi kita sebagai umatnya enggak lebet Rasulullah, karena menggusti Kanjeng Nabi atena nikah maksum dari adanya keraguan-raguan tentang masalah prinsip dan ideologi. Maksum Rasulullah. Nah, kak itu hanya ala sabilil fardi, perkiraan. Demi asompa Gusti Allah, artinya benijak kerjaan nih. Demi niscaya kalau engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka, yakni ajakan-ajakan mereka untuk mengikuti hawa nafsu mereka, pemikiran-pemikiran mereka, fardhon ay ala sabilil fardi, atas dasar perkiraan tok sendiri. Ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah datangnya wahyu yang Allah berikan kepada panjenengan, kok panjenengan mengikuti mereka, maka Allah mengancam, malaka minallahi min waliyin wala nasir, maka panjenengan tidak akan pernah menemukan pelindung yang melindungi panjenengan, penolong yang menolong panjenengan, mencegah panjenengan dari azabnya. Artinya orang bila ampun keluar dari agama Islam, naudzubillah, murtad, maka Allah lepas. Maka Allah lepas. Allah tidak mau menjadi pelindungnya, dan Allah juga tidak mau menjadi penolongnya. Epakon nyare waliyun salena Allah, epakon nyare nasirun, gak dingma bener. Tetipas yojak dari rahmat Gusti Allah, matrudun an rahmatillah. Maka eka dinto setiap hembusan nafas abad ini kasih bisa terus makuat iman. Dalam setiap onjonanya abad ini kasih bisa makuat iman.
alladzina atainahumul kitab, alladzina adapun orang banyak, atainahum yang memberi kami Allahum kepada alladzina alkitab, kepada kitab suci. Mubtadaun, adapun lafaz alladzina ialah menjadi mubtada. Yatlunahu, hali membaca siapa alladzinahu kepada alkitab, haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya membaca alkitab. Ay artinya, saya maksud yatlunahu haqqa tilawatih, ay artinya yaqra'unahu, membaca siapa mereka alladzina hu kepada alkitab, kama unzila, seperti halnya unzila diturunkan apa itu alkitab. Wal jumlah, adapun jumlah alladzina atainahumul kitab yatluna haqqa tilawati, halun ialah menjadi hal. Wa haqqa, adapun lafaz haqqa nasbun alal masdar, ialah dinasobkan karena berkedudukan sebagai masdariyah. Yatlunahu haqqa tilawati, membaca haqqa tilawatihi dengan sebenar-benarnya membaca. Wal khobar, adapun khobarnya mubtada, ialah ulaika yu'minuna bih, lafaz ulaika yu'minuna bih. Ulaika ialah adapun mereka alladzina atainahumul kitab, iku yu'minuna ialah beriman mereka alladzina bihi kepada alkitab. Nuzilat diturunkan apa ayat alladzina atainahumul kitaba fi jama'atin, di dalam menjelaskan sekelompok orang qadimu yang datang siapa jemaah minal habasyati, dari negeri Habasyah Ethiopia. Wa aslamu, dan lalu masuk Islam siapa mereka jemaatun minal Habasyah. Waman, akan tetapi adapun barang siapa man orang yakfur, yang ialah beriman siapa man bihi aibil kitabi. Waman, adapun, Masya Allah. Waman, dan adapun barang siapa man orang yakfur, yang ialah mengkufuri siapa man bihi aibil kitab. Masya Allah. Al-mu'ta, yang diberikan apa alkitab, bi ayyuharrifahu, dengan merubah atau mentakrif. Bi ayyuharrifahu, dengan merubah redaksi siapa man atau mentakrif, memanipulasi isi man hu kepada alkitab. Wa may yakfur, barang siapa orang yakfur yang mengkufuri siapa man bihi kepada alkitab, yang dimaksud mengkufuri mereka kadang itu merubah isinya, melakukan tahrif, melakukan distorsi, perubahan redaksi iobe, karena tidak sesuai dengan nafsu mereka. Wa may yakfur bihi faulaika, maka mereka lah mereka man yakfur bihi hum,
ya ulaik al-khosiruna, ialah orang-orang yang mengalami kerugian. Apa napa mae sebut humul khosirun lima sirihim, karena tempat kembalinya mereka ilan nari, kepada neraka. Allahumma ajirna minan al mu'abbadati, yang dilanggengkan apa nar alaihim, atas mereka. Terangake nenge tafsir Sawi, qauluhu bi ayyuharrifahu ay muta'ammidan bi ayyatala'aba bi ma'anihi wa alfadhihi wa ya'khudh bi zahirihi. Jadi termasuk merubah isi kandungan Al-Quran. Beni pas ngube akatia orang-orang kafir Mekah surah Al-Fil ekarang Al-Fil hurtumuhu tawil punten. Jaipun tafsir Sawi termasuk merubah isi Al-Quran, merubah maknanya, salah di dalam mengartikannya, sengaja salah mengartikan pemahaman yang sebenarnya, termasuk ya'khudhu bi zahirihi, mengambil zahirnya ayat, wadh-dhamir alal Quran, wa dzalika kal khawarij, seperti orang-orang khawarij, alladzina ya'khudhuna bi zahirihi wa la ya'rifuna ma'ani fadallu wa adallu, fa inna min jumlati abwabil kufri al-akhdhu bi dhawahiril kitab was sunnah. Karena termasuk pintu-pintu kekufuran adalah memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan dohirnya, tidak melakukan penakwilan, tidak melakukan penafsiran seperti yang dilakukan oleh para ulama-ulama ahli tafsir dan ulama-ulama ahli takwil. Ini kan penting nih. Muhimmatun. Ya Bani Israel, wahai orang-orang Bani Israel, udhkuru, hendaklah mengingat kamu sekalian, nikmati akan nikmatku Allah, allati yang an'amtu, menganugerahkan aku Allah alaikum atas kamu sekalian, wa anni, dan sesungguhnya aku Allah, faddaltukum, ialah memberikan kelebihan, keistimewaan aku Allah kum kepada kamu sekalian, alal alamina, atas sekaliannya makhluk yang ada di alam bumi. Tetapi orang-orang Yahudi nikah, orang-orang Bani Israel, ben Gusti Allah ni kacik lakar beri kelebihan, terutama kelebihan otak. Intelijensi mereka, IQ mereka ini gak tinggi-tinggi. Maka tidak heran kalau penemu listrik Yahudi, penemu Microsoft Yahudi, penemu listrik Thomas Alva Edison Yahudi, Albert Einstein Yahudi. Karena celakar Gusti Allah debu, udhkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin.
Coba bayangkan. Lihat di googling. Juara-juara catur. Yahudi gak kepi. Jadi Kasparov, Anatoly Karpov sampai makin. Karena celaka otak mereka ini kayak encer-encer. Penerima Nobel mereka. Karena tebuna Gusti Allah wa anni faddaltukum alal alamin. Jadi mereka ini celaka IQ-nya tinggi-tinggi. Taqaddama telah lalu apa? Seumpamanya ayat yang satu redaksi dengan ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Sebelum-sebelumnya kan pun banyak redaksi-redaksi yang satu versi barangkali itu. Satu makna barangkali itu. Wattaqu khafu takutlah kamu sekalian yauman akan suatu hari la tajzi bimakna la tuni tidak mencukupi nafsun apa satu jiwa mukmin an nafsin dari jiwa yang kafir. Jadi nafsun nega ay nafsun mukmin an nafsin kafir fihi di dalam yauman syai'an kepada sedikit pun wala yuqbalu dan tidak akan diterima minha dari nafsun yang pertama, nafsun yang mukmin, adlun fidaun tebusan wala tanfa'uha dan tidak bisa memberikan manfaat kepada nafsun yang kedua, kepada nafsin yang kedua yang kafir rasa syafaatun apa syafaat atau pertolongan. Qauluhu tuni nafsun dari baba ni. Qauluhu tuni nafsun ay mu'minatun wa qauluhu an nafsin ay kafirah. Ini kan takutlah kamu kata Allah. Takutlah kamu. Khafu takutlah. Yauman suatu hari. Kisah maksud hari kiamat. Di mana pada hari itu seorang jiwa yang mukmin tidak bisa membantu jiwa lain yang kafir. Berarti mun pada mukminah, ini kan berarti mun pada mukminah manfaat. Bahkan kita sebagai santri punya guru waliullah, ulamanya Allah, masuk ke rombongan. Jadi saya tak nyukope nih kak, manabi berbeda keyakinan. Maupun berbeda keyakinan peke, ada hubungan, tak bisa. Tapi mungkin ada hubungan agama. Sampai-sampai bodoh orang
Epa masuk surga gara-gara pun apa? Gara-gara aben gak dinto lewat di suatu tempat di mana pada tempat itu beberapa menit atau jam sebelumnya Kak Dinto Syekh Abdul Qadir lewat naik kuda, lalu kemudian kudanya Kak Dinto menerbangkan debu. Lah debu Kak Dinto dihirup pernah. Tapi tak bangki pun tak. Cuma aben pernah nyergu abu di mana abu itu diterbangkan oleh pijakan kudanya Tuan Syekh Abdul Qadir Haji. Bahkan di dalam kitab An-Nawadir ada orang nih kak tanya aki, apakah kamu pernah ngaji kepada ulama? Gak pernah. Apakah di desamu kamu satu desa dengan ulama, dengan orang alim? Tidak ya. Apakah kamu bertetangga kepada santri yang ngaji kepada orang alim? Nah iya. Jadi semak orang alim ini manfaatin aku. Makanya dia sampai salah dengan kantor nih kak. Taduk gunaan dan gak kirim berdasarkan ayat la tajzi ailatuni nafsun an nafsin. Ini gak salah. Karena nafsun yang pertama Kak Dinto mukmin, an nafsin yang kedua kafiratu. Fihi di dalam yauman syai'an sedikit pun. Wala yuqbalu minha adlun fidaun wala tanfa'uha syafa'atun. Tak manfaati tebusan-tebusan pun apa. Walahum yunsarun. Dan tidak ada siapa mereka wala dan tidak ada hum siapa mereka nafsin yang kafirah yunsoruna ialah diberi pertolongan nafsin kafirah ayyumnauna dicegah min azabillah dari azabnya Allah. Naudzubillah ini. Misalnya ada seorang mukmin anaknya kafir tak bisa benar. Abang ngacek ke surga ini tak bisa, nyantol tak bisa betul, karena berbeda keyakinan. Maka masalah agama ini cek kagak benih main, cek kagak beje kerja. Maka tepat panjenengan mengobangi al-i'lam bi qawatil Islam. Jika bisa keris-keris masalah prinsip akidah, masalah prinsip keyakinan. Walahum yunsaruna ayyumna'una min adzabillah. Wadhkur, ingatlah idibtala ketika ikhtabara memberikan ujian, menguji Ibrahim kepada kanjeng Nabi Ibrahim, wa fi qiraatin Ibrahim. Dalam qiraah yang lain ada yang membaca Ibrahim. Ada yang membaca Abraham. Tetapi Ibrahim Kak Dinto berasal muasal bahasa Suryani. Kalau diterjemahkan ke bahasa Arab, Abun Rahim, seorang ayahanda yang penyayang. Maka orang yang berjiwa Ibrahim, abad nikah menjadi orang tua kepada siapapun. Santun, Rahimun, penyayang. Nikah orang yang bertipikal berkarakter Ibrahim. Maka orang wali nikah ada yang berkarakter Musa, ada yang berkarakter Ibrahim, ada yang berkarakter Nuh. Jadi Nabi karakter Ibrahim lembut. Karena Ibrahim Kak Dinto sesuai namanya adalah Abun Rahim.
Dan ingatlah ketika menguji kepada Nabi Ibrahim. Siapa yang menguji? Rabbuhu, Rabbnya, Tuhannya Ibrahim. Bi kalimatin, dengan beberapa kalimat. Ay bi awamirah, dengan perintah-perintah. Wa nawahin, dan larangan-larangan. Kallafahu, yang membebani Allah hu kepada Nabi Ibrahim dia dengan kalimatin. Kila dikatakan, hiya adapun isinya kalimatin, manasikul haji ialah manasik haji. Wakila ada kil yang pendapat yang menyebutkan lain, kalimatin gak ning tomat madoh, kumur-kumur, wal istinsyak, dan istinsyak, menghirup air ke dalam hidung lalu kemudian menyemprotkan kembali. Pon. Nah, Masya Allah iki jaipun Syekhuna Abdul Qayyum atalallahu hayata, dipanjangkan umurnya beliau. Beliau bercerita bahwa ada seorang kaya raya dari Arab Saudi. Aban kadinto menderita penyakit lumpuh, stroke. Maka dia googling di internet, ternyata pakarnya yang bisa menyembuhkan lumpuh kadinto ada di salah satu negara di Eropa. Kalau tidak salah, kalau tidak Swiss, Swedia. Maka datang ke sana di pagi. Tanya, dari mana Anda? Dari Arab Saudi. Saya menderita sakit ini. Loh, kamu itu sebenarnya salah datang ke saya. Karena saya menyembuhkan orang stroke itu mempelajari ajaran sunnah Nabi Anda. Tetapi ini orang Islam, tapi abah enggak untuk mempraktekkan ajaran Islam. Ternyata pun apa? Mangkan kulo aja kan. Sebelum berwudu dianjurkan oleh Rasulullah kan kumur-kumur. Mereka itu istinsyak, nyergu aing nih. Tapi abah ini kan menterobose dari stroke, tak terus kembang stroke. Obatnya kayak pun dokter Swedia nih kan. Malah aing sergu aki, masuk ke hidup. Pas semprot aki, pas piangan kan, piang. Ini kasih beres. Si beres stroke. Mangkan mun audu patumani na teti di balik sunnah Rasulullah kan itu ada rahasia-rahasia yang berkaitan dengan kesehatan jasmani dan rohani. Dan ternyata istinsyak itu sunnahnya Nabi Ibrahim. Wakila bi kalimatin nih kah? Bade sing ngucap awamir, perintah-perintah, nawahi, larangan-larangan. Bada sing ngucap pendapat yang kedua adalah manasik haji. Bada sing ngucap al-matmadah wal istinsyak, termasuk wasiwa. Biasa siwa. Jangan pernah meninggalkan siwa. Jangan pernah meninggalkan siwa. Sunnah Rasul, rakaatani bisiwakin afdalu indallah min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih utama 70 rakaat tidak pakai siwak. Tetapi kadang orang ini datang dari hajian umroh perak melai siwak egi bagi tayang kui akan roh gini kan was siwak wa qassis syarib, menggunting brengos, benih jenggot nih kan engki, menggunting kumis, benih jenggot menjenggot kau tu yobu sunnati Rasulillah kau tu bada. Wa farqur ra'si, dan memisah rambut kepala. Napa menyisir rambut
kepala. Kula mulai dari Kak Dinto mas ini enggak asal dia minyak obu diminta patihan loh, tapi ternyata sunnah Rasulullah asal dia kian akhirnya atan gula dari Kak Dinto ini mendimin setiap acokor gundul, setiap cokor gundul. Amun dikundul kan tak bisa mempraktekkan nih kan. Makan gula makan tanda gundul. Karena tak bisa mengamalkan sunnahnya Nabi Ibrahim. Wa qalmul adfari, dan mengetok, memotong kuku, memotong kuku. Tapi pengamal sunnah nih kan, kau tuh lengkap. Siapa orang berdeka iman pengetuk kukunya beda cenderung dengan beda di sana. Tapi kau tuh lengkap pengamal sunnah Rasulullah. Oh yang kilang ceng menikah benika dito kan dengan yang deki pas harinya boleh Kemis sore yang Abuya Said Alawi wa natful ibiti, dan mencabut bulu ketiak. Oh sakit nih gak belos. Wa halqul ana, tahu arti ini kak bentar, memendekkan al-ana ya arti ibrah nih kak. Wal khitan, dan khitan. Wal istinja, dan istinja, bersesuci dengan batu. Fa'atammahun, maka lalu kemudian menyempurnakan, melakukan siapa Nabi Ibrahim hunna kepada kalimatin ay addahunna tammatin, ay addahunna artinya melakukan siapa Nabi Ibrahim hunna kepada itu kalimatin tammatin. Ini enggak ketulanceng nih enggak kilmi muthaqqal tammatin hale sempurna sungguh. Jadi laksana kisah aja sunnah-sunnah. Lah abah ni kak orang melaksanakan sunnah. Termasuk mula uduk pira ekala. Kun rukun nama lo. Sunnah entahlah kau ni. Karena sebelum uduk dah cuci tangan dulu. Kan sangkuna Rasulullah yang mengajarkan cuci tangan ni kan. Maka orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah pasti jiwanya, hidupnya ni sehat. Tidak mau tidur pagi. Rasulullah kan paling anti tidur pagi. Karena ibu tuh pagi kan itu barokah rezeki disebar itu pas tedung ya tak milo. Maka orang saya tedungan pagi nyak benyak nih kak tak barokah. Padahal pagi ini kan boleh menurut unsur kesehatan ada udara-udara yang luar. Maka Gusti Allah sumpah wasubhi ida tanafas. Itu paling bagus untuk pernafasan subuh. Fatammahunna ay addahunna tamatin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim. Al-Fatihah.